Shalom. Puji Tuhan. Selamat Hari Paskah. Selamat kita memperingati hari daripada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu membuktikan bahwa Dia, Tuhan kita Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi saudara-saudara, kita semua tahu bahwa Yesus telah bangkit. Dia adalah Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Perlakukanlah Yesus sebagai Tuhan. Perlakukanlah Yesus sebagai Allah di dalam kehidupan kita. Yesus bukan sama seperti kita. Kita adalah anggota tubuhnya, sedangkan Yesus adalah kepala. Yesus adalah pemimpin kita. Jadi melalui hari Paskah ini kita menyadari bahwa hidup kita adalah hidup di dalam penundukan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari Paskah ini jangan ada lagi orang yang berkata, hidupku adalah hidupku, tetapi hidup kita adalah hidupnya Tuhan, di mana kita hidup dengan menjadikan Yesus sebagai kepala dalam hidup kita. Tentu Tuhan Yesus sekarang tidak ada di dunia. Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi saudara dan saya, kita semua tahu bahwa Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan kemudian Dia telah mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Jadi saudara-saudara, kita punya kepala dalam hidup kita. Kita punya pemimpin dalam hidup kita, yaitu Yesus, yang telah menaruh rohnya, yaitu pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus, masuk di dalam roh kita. Jadi jangan ada seorang pun yang hidup dipimpin oleh daging, tetapi semua kita dipimpin oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam roh kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lanjutkan, saya mau ingatkan. Saudara-saudara, kemarin yang saudara sudah maju ke depan untuk didoakan. Saudara, keberhasilan dari impartasi adalah kalau saudara tetap percaya bahwa Tuhan itu tinggal dalam hidupmu, dan tetap percaya bahwa apa yang menjadi keperluanmu itu Tuhan akan cukupkan kepada kita. Jadi jangan cepat goyah. Jangan ada seorang pun kita yang cepat goyah. Saudara ingat waktu Petrus, Tuhan Yesus jelas mengatakan, "Guru," kata Petrus, "kalau engkau betul adalah engkau, yaitu Yesus, bukan hantu, suruhkan aku berjalan di atas air." Alhasil, Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi kenapa Petrus bisa tenggelam? Kenapa saudara? Kurang yakin. Dia lihat keadaan. Ya, dia tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan, tetapi lebih percaya kepada yang dikatakan tadi, keadaan, gelombang, angin ribut. Ya, itu yang dipercaya. Jadi konsep kita sebagai orang Kristen adalah percaya. Percaya telah menerima bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup kita, seperti apa yang dikatakan oleh firman-Nya, adalah ya dan Amin. amin. Ya. Jadi gampang saudara. Tuhan katakan, kalau engkau berkata kepada gunung pindah, maka gunung itu akan pindah. Gunungnya sudah pindah? Belum. Tapi percayanya Sudah. telah menerima. Ya. Jadi saudara jangan terganggu dengan keadaan. Ya, kalau saudara belum menerima,
yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah saudara katakan, yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah saudara katakan, belum terima, jangan goyah. Pandang kepada Tuhan yang ada di dalam roh kita. Jangan pandang daging, jangan pikirannya ke arah daging, tapi pikirannya terus ke arah roh. Saudara, maka perjalanan kita akan menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Ya, itu luar biasa. Saudara-saudara, mari kita akan lihat, saudara-saudara, poin yang pertama, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, itu saudara-saudara, dari waktu dia mati saja, semua pasukan Romawi, bahkan kepala pasukan Romawi berkata, dari cara matinya aja, ini dia sungguh anak Allah. Dari cara matinya, ya, belum bangkitnya. Dari cara matinya saja, sungguh dia anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu waktu dia masih hidup, dia itu 5 kali ngomong bahwa dia akan mati oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat, melalui tangan orang-orang berdosa. Maksudnya adalah orang Romawi yang menjajah saat itu. Dan aku akan bangkit pada hari yang kelima. Hari keberapa? Ketiga. Ya, berarti saudara cerdas, ya kan? 5 kali Tuhan Yesus ngomong, dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, jadi murid-muridnya itu tahu Tuhan Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Tahu apa enggak tahu, saudara? Seharusnya tahu. Tahu. Tahu apa enggak tahu? Tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Bahkan Tuhan Yesus bangkit saja mereka enggak percaya. Ya, enggak tahu. Tapi siapa yang tahu, saudara? Ahli-ahli Taurat. Orang Farisi. Kemudian imam-imam kepala. Dia tahu. Justru dia datang kepada Pontius Pilatus, gubernur Yahudi di saat itu, yaitu orang Romawi. Karena Yahudi waktu itu dijajah. Tuanku raja. Dia bilang pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi tolong jaga dengan penjaga-penjaga. Suruh jaga, saudara. Dan menteraikan supaya murid-muridnya tidak bisa mengambil. Kalau enggak kamu jaga, enggak kamu menteraikan, nanti dia akan curi mayat daripada Tuhan Yesus itu. Dan nanti dia akan bilang, dia akan bangkit. Wah, ini lebih celaka. Waktu Yesus hidup saja, dia buat heboh seluruh Israel. Apalagi kalau sudah mati dan dicuri, itu lebih heboh lagi. Ya. Jadi itu yang akan kita bicarakan yang kedua. Nah, saudara-saudara, yang ketiga kita akan bicarakan adalah memang saudara-saudara, kubur Tuhan Yesus itu kosong. Pintunya terbuka. Saudara-saudara, pertama-tama Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Dan saudara-saudara, Maria Magdalena, saudara-saudara, dia dijumpai, ya. Dia melihat ada 2 malaikat Tuhan di dalam kubur itu. Dan kemudian saudara-saudara, dia menjadi takut dan dia melihat bahwa kain kafan, saudara, dan pembalut
peluhnya itu kalau dicuri kan pasti kucar-kacir. Tapi itu tersusun rapi. Jadi saudara-saudara, bahkan Tuhan Yesus sendiri menjumpai Maria Magdalena. Dia katakan begini, beritahu kepada yang lain, aku mendahului engkau di Galilea. Ya, jadi Yesus dilihat oleh semua murid-muridnya bahwa dia hidup. Amin saudara. Amin. Itu membuktikan bahwa dia anak Allah. Sekarang saya tanya, siapakah engkau? Anak Allah. Anak-anak Allah. Ya kan? Saudara-saudara, poin yang kedua dan ketiga akan kita bahas nanti sore. Yaitu yang dua orang malaikat Tuhan berpakaian putih duduk di sebelah kanan, di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Dan poin yang ketiga itu juga nanti sore, Tuhan Yesus memberitahukan kepada Maria Magdalena melalui kebangkitannya akan pergi menghadap tahta kerajaan Allah. Ya. Saudara, kita bahas poin yang pertama. Poin yang pertama ini menjadi 3 bagian yang tadi saya katakan. Saudara, Markus 15 ayat 26. Apa yang dikatakan? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Jadi Yesus, Tuhan kita, mati di atas kayu salib bukan karena dosa. Bukan karena dosanya Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, karena dia menebus dosa kita. Dia ingin supaya dia, Yesus, mengakui Yesus itu adalah Raja kita. Ya, jadi kematian Yesus harus kita ingat. Seperti yang terpampang, terpasang di atas kayu salib. INRI. Artinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saudara, memang kita bukan orang Yahudi, tetapi kita keturunan-keturunan Abraham, bapak orang Yahudi. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Ya. Jadi saudara-saudara, Yesus melalui kematiannya, kita diingatkan Yesus mati karena dia ingin menebus kita dari iblis. Dulu yang menjadi kepala dalam hidup kita adalah iblis. Kita menuruti daging yang dikuasai oleh iblis. Tetapi sekarang saudara, kita menurut Yesus, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, hormatilah kematian Tuhan dengan cara menjadikan dia Raja dalam hidupmu. Menjadikan Yesus kepala dalam hidup kita. Saudara-saudara, jangan lagi kita ingin menuruti keinginan kita, keinginan daging kita. Tetapi mari kita menuruti keinginan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Melalui kematian Tuhan, saudara-saudara, kita tahu bahwa yang menjadi kepala kematian Yesus, yaitu Yesus menjadi kepala, Yesus menjadi Raja dalam hidup kita. Apa saudara? Yesus adalah kepala. Ya, adalah kepala. Yesus adalah Raja. Sekarang saya mau tanya, sudahkah engkau menjadikan dia Raja dalam hidupmu? Amin. 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 Aminnya kok kecil? Amin. Nah, ingat Jumat Agung. Ingat, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi saudara-saudara, Yesus mati. Saudara-saudara, dia
mau menjadi raja dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kematian Tuhan. Dia mati untuk menebus kita, membeli kita dengan nyawanya. Supaya dulu yang menjadi kepala dalam hidup kita adalah iblis melalui daging. Tetapi sekarang kita akui Yesus adalah kepala dalam hidup kita. Amin. Next. Amin. Ya, kalau saudara baca di dalam Markus pasal 15 ayat 22. Markus 15 ayat yang ke-22. Saudara, ayat yang ke-22 saya tidak akan bacakan, tapi saya akan cuplik, yaitu di ayat yang ke-26. Tadi 26, tadi sudah kita baca. Saya lengkapi dengan ayat yang ke-39. Bisa ditampilkan. Markus 15 ayat yang ke-20, yang ke-39. Terima kasih. Oke. Walau kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, yaitu Yesus, melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya. Kenapa saudara? Saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus meninggal, saudara-saudara, dia berkata begini. Dia disalibkan jam 12 siang sampai jam 3 siang. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Itu ayat 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, gara-gara dosa saudara dan dosa saya, gara-gara saudara dan saya menjadikan iblis kepala dan bukan Yesus menjadi kepala. Karena Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, maka kita telah menjadikan iblis kepala dalam hidup kita. Kita menjadi milik iblis. Tetapi melalui kematian Yesus, kalau kita percaya Allah mengasihi kita dan dia memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kepada kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya seperti apa yang dikatakan Alkitab, maka saudara-saudara, dia akan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi, ketika dia menanggung dosa kita, ketika dia membeli kita dari iblis, saudara-saudara, dia ditinggalkan bapaknya. Sampai dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya tanya saudara, kalau saudara tidak menjadikan Yesus pemimpin di dalam rohmu, rasanya kayak ditinggal Tuhan gak? Iya. Apa rasanya? Jauh banget. Hidupmu tidak damai sejahtera. Hidupmu tidak sukacita. Emosi kita menunjukkan bahwa kita bagaimana keyakinan kita. Kalau saudara mempunyai keyakinan dia adalah kepala, saudara pasti semua beres. Emosi saudara, perasaan saudara damai dan sukacita. Bagaimana dengan keadaan saudara saat ini? Damai dan sukacita? Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Artinya engkau sudah menetapkan keyakinanmu, kepercayaanmu, pengetahuan di dalam pikiranmu. Engkau telah menetapkan bahwa Yesus adalah kepala dalam hidup kita. Jadi ini penting sekali saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kemudian ayat 35. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Itu kan namanya persepsi, itu kan keyakinan orang sah-sah saja, betul? Bukankah seringkali kita punya persepsi? Iblis yang ada di dalam daging kita, kepala kita. Itu persepsi. Saudara-saudara, kita tidak boleh seperti itu.
Kita tidak boleh hidup dengan persepsi. Keyakinan kita harus berdasarkan Alkitab. Jadi kalau sekarang saudara gundah gulana, saudara jangan yakini itu. Apa yang kau yakini? Yang kita yakini adalah Yesus adalah kepala dalam hidupku. Kalau engkau lakukan seperti itu, hatimu langsung damai. Hatimu langsung sukacita. Jangan dibalik-balik. Kita suka bilang begini, kalau segala sesuatu berubah, saya percaya. Tidak. Percaya dulu atau keadaan berubah dulu? Percaya dulu. Percaya dulu. Ini kesalahan orang Kristen. Dia ingin berubah dulu baru percaya. Tetapi saudara, Tuhan sekala katakan, percaya maka semuanya pasti jadi. Amin saudara. Amin. Ya, oke, jadi saudara-saudara, dia bukan memanggil Elia, tetapi memanggil bapaknya. Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Persis dengan keadaan kita. Kalau kita, saudara-saudara, tidak percaya dia adalah pemimpin kepala kita, saudara akan tidak ada damai sejahtera dalam hidup saudara. Kemudian 36, karena persepsinya salah, maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh yang memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Saudara-saudara, ini persepsi. Ayat 37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Yesus berseru lagi, menyerahkan nyawanya. Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Saudara, apakah saudara menyerahkan nyawa saudara kepada Tuhan? Apakah saudara berdiri, Tuhan, aku mau mempertahankan nyawaku. Aku mau mempertahankan jiwaku. Aku mau mempertahankan pendapatku. Aku akan mempertahankan keinginanku. Jangan. Karena untuk itulah Yesus mati buat kita. Jangan kita mempertahankan daging kita. Jangan kita mempertahankan keinginan kita. Saudara-saudara, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, saudara-saudara, yang terjadi ketika itu, ayat 38, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Nah, luar biasa kan saudara? Ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, dari matinya aja ketahuan dia itu anak Allah. Amin saudara. Amin. Tabir tirai, ruangan antara ruangan suci dan ruangan maha suci, saudara-saudara, itu menggambarkan sekarang kita bisa datang kepada Tuhan karena roh Tuhan ada di dalam kita. Dulu sebelum Yesus mati, sebelum Yesus mencurahkan Roh Kudusnya, orang gak bisa datang kepada Allah. Kalau saudara datang kepada Allah harus melalui imam-imam. Tidak bisa langsung. Tetapi saudara, setelah engkau ditebus, setelah engkau menjadikan Yesus kepala, Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu adalah pemimpin dalam hidup kita. Saudara bisa bertemu dengan Roh Kudus setiap saat. Perhatikan dia akan ngomong sama kita. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus itu luar biasa. Mau mati aja semasa hidupnya dia tahu apa yang akan terjadi. Mari saudara kita lihat next ya, kepada tampilan layar. Kita akan lihat halaman 5 ya. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada sebanyak 5 kali dia telah memberitahukan hal kebangkitannya saat dia masih melayani di dunia sebelumnya. Coba lihat saya.
Kalau saudara mau terjadi sesuatu, tahu dulu apa enggak tahu dulu? Saudara anak Allah Iya, atau anak iblis? anak Allah. Kalau anak Allah, seperti Yesus itu anak Allah, saudara dan saya anak-anak Allah. Mestinya kalau ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu, saudara tahu. Karena kita menjadikan Yesus kepala dalam hidup kita, kita sudah ditebus. Kemudian kalau saudara percaya, tapi enggak kejadian, periksa diri. Tapi mestinya melalui kebangkitan Yesus, saudara-saudara, kita mengingat kembali bahwa apa yang akan terjadi di depan kita, kita tahu. Kalau engkau betul-betul menjadikan Yesus kepala dalam hidupmu, kalau betul-betul engkau menghormati Roh Kudus yang tinggal di dalam rohmu, saudara-saudara, terus arahkan pikiranmu ke arah Roh Tuhan. Biarlah Roh Tuhan memberikan hidupnya kepada kita dan menghidupi seluruh hidup kita. Dan menghidupi seluruh keluarga dan pekerjaan kita. Biarlah sifat-sifat Allah memenuhi kita, memenuhi keluarga kita, memenuhi pekerjaan kita, memenuhi pelayanan kita. Biarlah perkataan Tuhan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan Tuhan. Biarlah pengetahuan Tuhan memberikan pengetahuan dalam hidup kita. Dan biarlah tenaga Tuhan memberikan tenaga dalam hidup kita. Dan biarlah otoritas Tuhan memenuhi kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, engkau dan aku, selama engkau dan aku menjadikan dia kepala, ini tergantung keyakinan saudara. Kalau engkau yakin pemimpin kita adalah iblis, saudara akan jadi lemah. Saudara menjadi orang yang tidak ada harapan. Engkau menjadi orang yang terkutuk. Engkau akan tetap dalam posisimu yang lama. Tetapi kalau engkau menjadikan dia kepala dalam hidupmu, semua yang berubah. Saudara-saudara, kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai pengerja-pengerja Tuhan, jangan cuma bisanya ngomong doang, tetapi jadilah teladan. Jadilah teladan artinya beri contoh kepada yang lain. Ini begini caranya. Kamu lihat bagaimana saya menangani segala masalah. Lihatlah, contohlah, caranya begini. Percayalah bahwa Yesus adalah kepala dalam hidup kita. Dia adalah raja dalam hidup kita. King of King, raja di atas segala raja. Jadikanlah dia kepala. Jangan kemudian saudara balik. Kenyataannya belum begitu, jadi saya nggak bisa percaya. Jangan, percaya dulu, baru menerima. Alkitab mengatakan, percayalah telah menerima, maka hal itu akan dibuat Tuhan bagimu. Saudara-saudara, bersumberlah pada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dia akan mengalirkan semua yang ada di dalam dirinya kepada roh kita, kepada jiwa kita, kepada tubuh kita, dan kepada semua yang menjadi tanggung jawab kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini hari Paskah, hari kemenangan. Yesus adalah anak Allah dan kita diingatkan kembali, kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, saudara-saudara, seperti Yesus adalah anak Allah, kita pun anak-anak Allah. Apa yang akan terjadi dia tahu. Ya, yang penting apa? Yakin. Yakin terhadap siapa? Yesus adalah kepala. Saudara-saudara, inginkah hidupmu berubah? Amin. Ya, kita harus berubah. Kita harus menggarami dunia. Kita harus menerangi dunia. Jangan kita dikamerkan dunia. Tetapi kita harus mempengaruhi dunia. Mewarnai dunia. Amin. Next. Pertama pemberitahuan Tuhan Yesus. Pemberitahuan yang pertama adalah di dalam Matius 12 ayat 40. Saudara-saudara, apa yang dikatakan? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3.
Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari lamanya, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya kan? Yunus di perut ikan berapa hari? 3 hari 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus 3 3 hari 3 malam. di mana? Di perut bumi, dikubur. Coba saudara-saudara, sebetulnya saudara-saudara, saudara kalau fokus kepada Yesus yang ada di dalam rohmu, saudara akan mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi harus fokus, artinya jadikan dia pemimpin. Jadikan dia kepala. Jangan jiwamu yang jadi kepala. Jiwa kita yang harus diruntuhkan supaya Yesus menjadi kepala dalam hidup kita. Bukan jiwa kita yang jadi kepala. Bukan keinginan kita yang menjadi kepala. Apakah saudara ingin berubah dalam hidup saudara? Amin. Ayo rubah keyakinan saudara. Ya. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Ya, tidak pernah mengecewakan. Next. Ini pemberitahuan yang kedua. Matius 16 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Amin. Persis kan? Tahu persis. Tahu persis apa yang akan terjadi. Saudara tahu bahwa Tuhan merencanakan hidupmu mempunyai masa depan yang penuh harapan. Amin. Saudara harus tahu itu. Saudara harus tahu. Harus tahu. Saudara dan saya harus tahu apa yang akan terjadi di depanmu. Firman Tuhan jelas mengatakan, aku memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Tapi jadikan dia kepala, supaya engkau diberitahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi yang penting di sini adalah keyakinan. Amin, saudara. Amin. Luar biasa. Jadi engkau akan mempunyai masa depan yang penuh harapan. Tuhan katakan engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tanah yang kau injak akan diberikan Tuhan kepadamu. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya harus tahu. Saudara harus yakin apa yang dikatakan Alkitab. Jadikan Tuhan menjadi kepala dalam hidupmu. Jangan dibalik. Wong belum kejadian kok percaya. Ya, harus percaya dulu, baru itu terjadi. Ya kan. Wah, gagah ya saudara ya. Gagah apa enggak gagah? Ya kalau saudara enggak gagah, itu berarti saudara tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan. Mestinya saudara-saudara, kalau engkau tahu janji Tuhan yang luar biasa itu, muka saudara akan berseri-seri. Ya, sikap saudara akan berubah. Ayo berubah. Ayo kita berubah. Berubah keyakinan kita. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Engkau dengan setia melayani Tuhan. Engkau setia menjadi tubuhnya Tuhan. Saling menolong satu dengan yang lain. Saudara-saudara, mari lakukan. Lakukan supaya kita bisa berfungsi. Jemaat itu adalah anggota tubuh Tuhan. Saudara-saudara, anggota tubuh Tuhan itu saling menolong, saling meneladani. Saudara-saudara, kalau mata saudara itu ada, bahasa Jawanya kelilipan. Apa itu kelilipan? Kemasukan benda asing. Saudara-saudara, siapa yang akan menuntun engkau untuk mengambil air, mencelupkan mata di mata saudara? Siapa? Bukan orang lain kan? Bukan. Siapa? Kepala kami. Tubuh. Kaki lari dulu. Habis kaki lari dulu, baru saudara dengan tangan saudara. Ya, saudara ambil gelas kecil, kemudian ambil air keran, saudara, baru kemudian kerjasama semua. Ya, kepalanya begini,
kepalanya begini. Nunduk kan? Terus matanya dikelip-kelipin. Nah begitu kan? Jadi ada teamwork. Jadi kalau saudara sebagai gereja, jangan berdiri sendiri-sendiri. Tetapi sebagai gereja ada teamwork. Teamwork itu apa sih? Kerja sama. Ya, kerjasama. Jadi kerjasama, saudara. Kita harus saling menasihati satu dengan yang lain. Ya. Kalau saya tahu, pasti saya tolong orang. Itulah namanya gereja. Ya, bukan kita tonton. Syukurin lu, syukurin. Enggak boleh. Karena ini anggota tubuh Tuhan. Yesus jadi kepala dan semua kita adalah anggota tubuh Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita kalau saudara menjadikan Roh Kudus pemimpin dalam hidupmu, apa yang terjadi? Kamu akan tahu apa yang dialami orang lain. Disitulah saudara mulai mengalirkan kehidupan Allah. Ngomong, kamu perlu Tuhan. Kamu perlu Tuhan. Jadikan dia kepala dalam hidupmu. Jadikan dia keyakinanmu bahwa dia adalah kepala dalam hidupmu. Kepala dalam hidupmu. Supaya dia memberitahukan perkara-perkara yang akan datang. Jadikanlah dia kepala. Saudara-saudara, kalau saudara yakin, lakukan itu. Ya, jadi kita nggak boleh, saudara-saudara, kalau kita punya jalan, jalannya dipakai sendiri, tetapi harus dipakai oleh orang lain. Artinya, kalau saudara bisa tolong mereka, tolong. Saudara seperti engkau ditolong Tuhan, biarlah Tuhan tolong dia. Amin, saudara. Amin. Nah, jadi saudara, Tuhan Yesus kan detail kan. Jadi saudara dan saya harus lakukan yang sama seperti Tuhan Yesus. Yang ketiga, next. Matius 17 ayat yang ke-9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, saudara-saudara, ini perihal apa, saudara? Matius 17 ayat 9. Ayo, siapa yang tahu? Kalau tebak-tebakan pinter-pinter loh, saudara. Ayo, Tuhan Yesus habis ketemu sama Musa dan pinter itu. Guru sekolah minggu betul itu. Musa dan Elia ya. Tuhan Yesus itu dilihat oleh muridnya Petrus, Yohanes dan Yakobus. Waktu Tuhan Yesus itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kemudian di situ ada Musa dan Elia. Murid-murid Tuhan Yesus bilang begini, Guru, aku akan buatkan rumah satu untukmu, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus itu dimuliakan. Ya, kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Yesus itu tahu betul persis. Ya, dia itu akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Saudara-saudara, kenapa kok kita bisa sabar? Kenapa saudara? Kenapa kok kita bisa sabar? Kenapa saudara? Karena kita tahu pemimpin kita Tuhan Yesus. Dan kita punya masa depan yang penuh harapan. Ya kan? Kita semua. Saudara-saudara, kalau engkau punya keyakinan yang benar bahwa Yesus adalah kepala, maka saudara-saudara engkau akan punya masa depan yang penuh harapan. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat yang berikutnya. Yang keempat. Matius 17 ayat yang ke-23. Dan mereka akan membunuh dia. Oh, Tuhan Yesus tahu kalau dia akan dibunuh. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Tuhan Yesus sedih? Enggak. Kenapa enggak sedih?
Karena dia tahu setelah dia mati, hari ketiga akan dibangkitkan. Apakah saudara sedih sekarang? Walaupun keadaan belum berubah? Tidak. Kenapa tidak? Karena percaya. Karena percaya. Kalau saya sekarang ekor, nanti jadi kepala. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya itu dulu hitung-hitung, saudara. Saya sudah umur 57. Ya, dulu saya hitung-hitung. 57 kok belum berhasil. Ya kan, saudara-saudara. Ujung-ujungnya dipecat lagi. Ya kan. Ya, saudara-saudara, walaupun waktu itu saya sudah sedang mempersiapkan satu usaha, ya, saudara. Belum jalan, baru setengah jadi, ya, pagernya juga belum dibuat, kok sudah dipecat dulu, saudara-saudara. Jadi saya hitung-hitung, dulu kita kan suka retret, saudara-saudara. Semua memperagakan bahwa Kentucky itu berhasil pada usia 60 tahun gitu, ya kan. Saya sudah 57 ini, ya kan. Saudara-saudara, tapi saudara dengarkan, saya nggak pernah ngomong habis saya, mati saya, celaka saya. Nggak pernah kan dengar? Nggak kan? Bahkan saya dipecat juga, saudara nggak pernah ngelihat saya kayak duka cita kan? Kelihatan nggak? Nggak kan? Ya, saudara, kenapa saya begitu? Karena saya percaya, loh saudara, bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi apa yang harus kita jadikan? Yang harus kita jadikan, jadikan dia kepala dalam hidupmu. Jadikan Yesus kepala dalam hidup kita. Jadikan Yesus pemimpin dalam hidup kita. Yang penting itu, supaya mengalir seluruh kehidupan Allah dan segala kekayaannya kepada kita. Jadi saudara-saudara, jangan saudara tidak percaya. Percayalah saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus tahu. Dia nggak sedih, karena apa? Dia punya masa depan yang penuh harapan. Oke. Mari yang kelima. Matius 26 ayat yang ke-32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, kata Tuhan Yesus. Ya, setelah Tuhan Yesus bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi yang lihat siapa, saudara-saudara? Maria Magdalena. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus mendahului murid-muridnya pergi ke Galilea. Ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus tuh ngomong, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Janji saya yang pertama, dari kematiannya aja, dia membuktikan dia anak Allah. Dari dia tahu 5 kali memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia tahu apa yang akan terjadi. Itu membuktikan dia juga adalah anak Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, kubur kosong itu membuktikan dia anak Allah. Next, halaman 11. Saudara-saudara, kita lihat di sini. Bukan murid-muridnya saja loh, saudara. Ya, ini masuk yang poin kedua. Bukan murid-muridnya saja, tapi pemuka-pemuka agama Yahudi pun ingat. Dan begitu juga para pemuka agama Yahudi juga ingat bahwa Yesus pernah berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Matius 27 ayat 23. Di sini mengatakan, dan mereka berkata, ini murid-murid Tuhan Yesus ya. Ini orang ya, imam-imam kepala dan tua-tua dan ahli Farisi. Ya, orang Farisi. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Dia ngerti kan saudara? Persis kan? Tapi muridnya lupa. Ya. Seringkali saudara, kalau saudara itu
terkonsentrasi pada daging, itu jadi lupa yang ada di dalam roh. Maka itu saudara harus rajin berdoa dalam roh, supaya ketika sikon atau daging ini mempengaruhi pikiran saudara, saudara masih tetap ingat apa yang ada di dalam roh. Saudara tahu apa yang saya maksudkan? Amin. Ya, jadi kalau saudara ngalami dipecat gitu misalnya, biasanya pikirannya konsentrasi kemana? Iya, ke keadaan. Mestinya kalau saudara banyak berdoa dalam roh, begitu saudara dipecat, pikiran saudara kemana? Ke arah roh. Jadikan dia tetap pemimpin saudara. Nanti Roh Kudus akan kasih tahu selanjutnya apa yang saudara kerjakan. Dan janjinya Tuhan terhadap firman-Nya, engkau akan dijadikan kepala, tanah yang engkau injak diberikan Tuhan kepadamu, engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Itu akan kejadian semua. Asal jadikan dia kepala. Gampang kan saudara? Jadi jangan cepat ragu, ya. Rumah tangga ribut. Habis rumah tangga ribut, konsentrasinya ke rumah tangga. Mestinya konsentrasinya kemana? Ke Roh Kudus. Apa yang dikatakan Roh Kudus? Ya, itu caranya. Ya, gampang kan caranya? Gampang. Ya kan? Gampang sekali. Ya, saudara tidak dikasih hukum. Saudara tidak dikasih peraturan. Tapi saudara diberi Roh Kudus, pemimpin dalam hidupmu. Jadi ini persis kan murid-muridnya juga begini, bingung. Ya, sampai dikasih tahu sama Maria Magdalena aja, Petrus nggak percaya. Hah? Apa? Nah, yang tahu ini, yang saudara-saudara, orang-orang Yahudi saja, orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya saudara, tua-tua, ya saudara imam kepala, itu aja tahu. Dia buktinya datengin. Ya. Karena itu perintahkan untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada penyesatan yang pertama. Oh ya. Ayat 65. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Oh ya, keren kan saudara. Ayat 66. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Ya. Dan saudara-saudara, kita lihat next. Ya, ini yang tadi ya saudara, ayat 63 sampai 66. Tertulis 63 dan 66. Boleh, enggak apa-apa, sama. Next. Apa yang terjadi pada hari yang ketiga? Apa yang terjadi pada hari ketiga setelah dikubur? Maria Magdalena dan beberapa perempuan lainnya, yaitu Maria ibu Yakobus serta Salome, next, mengambil inisiatif untuk mempersiapkan rempah-rempah dan minyak mur untuk nantinya dibawa pergi ke kubur guna meminyaki Yesus. Artinya murid-muridnya tahu nggak Yesus mau bangkit? Iya. Nggak tahu. Inisiatifnya mempersiapkan rempah-rempah dan minyak mur untuk menantinya dibawa ke kubur guna meminyaki Tuhan Yesus. Jadi nggak tahu murid-muridnya itu ya saudara. Kalau saudara lagi bingung, sadar nggak bahwa Roh Kudus itu pemimpin saudara? Gimana supaya sadar, Novi? Naruh pikiran di atas. Gimana bisa naruh pikiran ngelihatnya di sini kok suruh ngelihatnya ke sini? Gimana caranya? Harus yakin. Oh, apa? Harus yakin. Harus banyak berdoa di dalam roh. Ya, kalau saudara banyak berdoa di dalam roh, biar sana bagaimanapun, aku tetap percaya kepada Tuhan. Sebabnya kalau engkau berdoa di dalam roh, yang mengalir itu hidupnya Allah. Yang mengalir sifatnya Allah. Yang mengalir perkataannya Allah. Yang mengalir pengetahuannya Allah.
yang mengalir tenaganya Allah, yang mengalir yang keenam otoritasnya Tuhan. Ya. Jadi ini penting ya. Berdoalah dalam roh senantiasa. Ya, saudara bisa lihat di dalam Markus 16 ayat 1. Next. Maria Magdalena, siapakah Maria Magdalena itu? Maria Magdalena ini adalah daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, pernah gila, tapi orang gila yang tahu budi sama Tuhan. Dia setelah disembuhkan, dibebaskan dari setan, dia nggak pergi dari Yesus. Dia terus dari Galilea sampai ke Yerusalem, sampai dengan matinya Tuhan Yesus, sampai dimasukkan Tuhan Yesus ke kubur, dia ada di situ. Apakah engkau termasuk orang yang setia atau tidak setia? Apakah saudara termasuk setia atau boliangsim? Setia. Harusnya setia. Ya, kalau engkau percaya Yesus adalah kepala, engkau akan setia. Tapi kalau engkau tidak percaya Yesus adalah kepala, nganggo karepe dhewe. Tahu? Nganggo karepe dhewe? Suka-suka sendiri. Nah, menurut keinginannya sendiri, ya. Salah satu perempuan yang mengikuti perjalanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem dengan setia. Setelah sampai di mana Yesus dikuburkan, setia. Setia terus sampai Tuhan datang. Setia terus sampai Tuhan datang. Setia, 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 haleluya. Setia sampai Tuhan datang. Sip. Next. Bagaimana situasi hari ketiga dalam kubur? Mereka melihat batu yang sangat besar untuk menutup lubang kuburan. Yesus telah terbuka dan terguling dari pintu kuburan Yesus tersebut, padahal telah dimeteraikan. Jadi melihat batu yang besar yang menutup kuburnya Tuhan itu terguling, padahal sudah dimeterai dan dijaga. Ya, next. Mereka melihat batu yang sangat besar dan dijaga oleh para tentara Romawi. Atas perintah Pontius Pilatus, gubernur Yudea, berdasarkan permintaan para pemuka agama Yahudi. Next. Di dalam Yohanes 20 ayat 2, saya bacakan. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, murid-muridnya percaya apa enggak percaya? Enggak percaya. Enggak percaya apa percaya? Enggak. Enggak percaya. Justru yang percaya siapa? Ahli Farisi. Iya, orang pemuka-pemuka agama Yahudi. Kenapa begitu? Karena pikirannya orang-orang Yahudi saat itu pikirannya tenang. Ya, sedangkan murid-muridnya Tuhan Yesus pikirannya enggak tenang. Maka itu tenangkanlah pikiranmu, saudara, perhatikan Roh Kudus yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Amin. Amin. Ayo. Next. Yohanes 20 ayat ke-7. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Artinya Yesus betul-betul bangkit, ya. Saudara-saudara, next. Mereka baru menyadari tentang isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Itu adalah tentang Yesus. Jadi murid-muridnya baru menyadari, saudara-saudara, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tadinya atau dengan 2 orang malaikat, ya. Ya, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit mendahului engkau ke Galilea. Next. Ya. Ini adalah poin pertama yang membenarkan bahwa kebangkitan Yesus merupakan bukti
bahwa dia adalah anak Allah atau utusan Allah. Next. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dari sini apa yang perlu saudara perbaiki? Bagaimana emosi saudara? Goyah? Jangan goyah. Apa yang mesti saudara periksa? Apa yang ada di dalam pikiran saudara? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Kalau saudara bingung, apa yang ada dalam pikiran saudara? Kalau saudara punya pemikiran yang negatif, emosi yang negatif, pikiran yang negatif, apa yang menjadi keyakinan saudara? Kalau engkau perbaiki keyakinanmu bahwa Yesus adalah Raja, engkau rajin mengalirkan kehidupan Allah pada jiwa dan tubuhmu, dan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Saudara-saudara, saudara pasti apa saudara? Janji Tuhan digenapi. Mari